Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali kita pada malam ini belajar firman Tuhan di channel YouTube kita, supaya kita belajar bersama mencermati firman Tuhan, dapat menjadi pelaku firman Allah, berbuat kepada Tuhan dan berbuat kepada sesama, saling mengasihi, saling menopang dalam doa, saling support dalam doa. Dimana menjelang hari-hari terakhir ini, supaya kita tetap waspada dan berjaga-jaga, dimana melihat gelora gelombang dunia kita lihat saat ini, supaya kita tetap bertekun kepada Tuhan, berdoa, hati yang tulus di hadapan daripada Tuhan, dan percayakan naungan Roh Kudus yang sudah ada di tubuh kita, yang Tuhan curahkan, supaya kita sanggup menghadapi berbagai gelora dan gelombang oleh kuasa kegelapan, bujuk rayuan tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, menekan tipu dosa, di mana kuasa kegelapan itu tidak luput yang ingin memangsai kita di jalan kebenaran daripada Allah. Saat ini saudara-saudariku, seiman sekasih sepadan, ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kita bersama, supaya kita belajar firman kebenaran, sanggup pelaku firman Allah dan berbuat di hadapan Tuhan sesuai rencana dan seturut daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ranah firman, terlebih dahulu kita menunduk diri, di mana nanti video ini kita share kepada rekan Facebook kita, yang pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu saudara-saudariku. Mari kita menunduk diri, berdoa dulu. Kembali mengucap syukur di hadapan Tuhan malam ini Bapa, dengan rendah hati dan segala hormat. Kami berdoa dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Engkau. Engkau nyatakan dalam jiwa, tubuh, dan pemikiran kami, menuntun kami di jalan kebenaran seturut rencana daripada Allah, sehingga kami sanggup Bapa berjalan-jalan kebenaran Tuhan dengan lawatan penyertaan tangan daripada Tuhan. Malam ini Bapa, kami belajar, ulurkanlah hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Tuhan, supaya kami dihikmati menjadi pelaku firman Allah, berbuat di hadapan daripada Tuhan. Bahkan negara ini ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, memulihkan segala sesuatu yang terjadi saat ini, apa yang kami hadapi. Kami percaya uluran setia tangan daripada Tuhan melalui hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman Allah hikmat daripada Allah, nubuat daripada Tuhan, bukanlah nubuat daripada manusia. Ajari kami Bapa dengan hikmat karunia pengajaran daripada Allah. Berkatalah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, maupun kami belajar dalam hikmat kebenaran Tuhan malam ini. Berkati kami semua, pulihkan kami semua, lawat kami semua. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu malam ini. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dimana pada malam ini belajar kita hikmat kebenaran daripada Allah, firman daripada Tuhan, supaya kita mencermati bersama-sama, sama-sama kita diajari. Di mana firman Tuhan ini mengatakan bahwa firman Tuhan Allah tidak bisa ditafsirkan. Sebab firman Tuhan itu adalah keajaiban ilahi, mujizat, hikmat daripada Tuhan, yang akan dicurahkan kepada orang yang layak di hadapan Tuhan, yang untuk memberitakan Injilnya, dan yang percaya dengan naungan tuntunan Roh Kudusnya, hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Allah. Firman Tuhan bukan nubuat manusia, melainkan hikmat daripada Tuhan sendiri, oleh mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus yang harus kita cermati. Sebab itu malam ini tadi kita berdoa,
supaya Tuhan mencurahkan uluran tangan setia daripada Allah menghikmati kita semua oleh ilahi keajaiban mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus. Para penonton video ini, saya yakin dan percaya, tolong di like, di share kepada seluruh sesama umat Kristiani dimanapun berada, di share maupun keluarga kita dimanapun berada, supaya kita diawasi Tuhan, dilawat penyertaannya dengan nama Roh Kudusnya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita memahami sebenarnya sih bagaimana mengejar keilahian daripada Allah. Bagaimana kita memperoleh hikmat mujizat daripada Tuhan. Semuanya datangnya dari firman kebenaran Allah, hingga kita mengerti kebenaran daripada Tuhan, semakin dewasa mengerti menyembah daripada Allah. Adanya kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita untuk mendewasakan kita, membimbing kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan, berbuat di hadapan Tuhan dan juga berbuat di hadapan sesama oleh naungan kuasa bimbingan Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita jelas memahami, ya, supaya kita benar-benar memahami, mengerti kebenaran daripada Allah. 1 Petrus surat Petrus yang kedua, ya, surat Petrus yang kedua, Petrus 1, Petrus pasal yang 1, Petrus pasal 1, 3, sesuai dengan nantinya kehendak Roh Kudus mengajari kita. Petrus pasal yang 1, mulai daripada ayat 3. Berikutnya lah panggilan dan pilihan Allah. Berikut ini panggilan dan pilihan Allah. Kemungkinan besar selalu kita menginginkan bagaimana kita menjadi panggilan daripada Allah. Bagaimana kita menjadi pilihan daripada Allah dan yang layak di hadapan daripada Tuhan. Sekalipun kita tidak luput dari kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, sekalipun kita tidak sempurna di hadapan daripada Allah, tetapi Tuhan Allah Yesus Kristus selalu memberi pengampunan. Bagaimana kita punya cara yang menjadi pilihan Allah? Pilihan Allah merupakan salah satu bagaimana tumbuhnya iman kita datang kepada Tuhan, dan bagaimana menjadi pelaku firman Allah di hadapan daripada Allah, berbuat di hadapan Tuhan dan berbuat kepada sesama, saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni, saling support dalam doa, supaya Tuhan Yesus Kristus menjadi layak kita di hadapan daripada Tuhan, menjadi pilihan daripada Allah. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita mendengar firman kebenaran saat ini, supaya kita pahami, kita pelajari. Mungkin firman ini sudah pernah juga saya buat di channel ini, tapi mengingatkan supaya kita dapat berbuat di hadapan daripada Allah, apalagi menghadapi gelora dunia saat ini. Mari kita belajar memahami gelora dunia. Mari kita belajar memahami gelombang dunia, supaya kita semakin tekun datang kepada Tuhan. Di mana guncangan-guncangan dunia saat ini, mungkin saudara-saudariku kita bersama sudah memahami itu. Mungkin saudara-saudariku sudah nonton channel YouTube, televisi. Oleh sebab itu mari memperhatikan itu supaya kita tekun kepada Tuhan, supaya penyertaan pertolongan tangan Allah terjadi bagi kita. Dikatakan di sini ayat 3, karena kuasa ilahinya telah
menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di mana firman Tuhan ini dikatakan nubuat daripada Allah. Firman Tuhan ini firman kebenaran yang harus kita cermati, kita pelajari, supaya kita semakin menunduk diri di hadapan daripada Allah. Maka dikatakan karena kuasa ilahinya. Kuasa ilahinya artinya, saudara-saudariku, keajaiban mujizat yang nyata daripada Tuhan Allah Yesus Kristus melalui naungan Roh Kudus-Nya yang menuntun kita pada umat-umatnya yang percaya kepada Yesus, yang menguatkan apa yang dimaksud kuasa ilahi, mujizat keajaiban daripada Allah dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita supaya kita mampu berjalan demi berjalan menghadapi arus gelombang dunia saat ini menjelang hari-hari terakhir, supaya kita semakin kuat menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup berbuat di hadapan daripada Allah, sanggup berbuat ke hadapan sesama, sama-sama mengingatkan di jalan kebenaran Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana datang kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus-Nya. Itu yang dikatakan ilahi. Keilahian itu keajaiban mujizat yang nyata yang menuntun kita. Itu saudara-saudaraku. Itu dikatakan tadi ayat 3. Ayat 4 mengatakan, dengan jalan itulah Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita ulangi, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di mana dikatakan yang 4 ini, saudara-saudariku, Tuhan Allah mengatakan melalui firman-Nya bagaimana kita mengejar kodrat ilahi supaya kita sanggup menghadapi kuasa dunia ini. Tentu apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Bersujud, berseru, berdoa, berserah di hadapan Tuhan dan mengucap syukur segala lawatan penyerta tangannya. Datang berdoa, datang beribadah raya, ibadah kebaktian malam yang sesuai dengan struktural organisasi saudara-saudariku dimanapun berada. Datang merendah diri kepada Tuhan dan percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang sudah Tuhan uraikan. Itu saudara-saudara. Tiada jalan yang lain, hanya cara bertekun kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sehingga Roh Kuduslah yang membenahi kita, mendewasakan kita menghadapi gejolak dunia, menghadapi bujuk rayuan kegelapan, menghadapi tipu dosa, menghadapi kuasa kegelapan tipu muslihatnya yang selalu merintangi jiwa pemikiran kita, supaya kita terjerumus dalam jatuh dosa, menambah dosa lagi. Sebab itu percayakan Roh Kudus di saat kita datang menyembah Tuhan, supaya kita dapat mengejar kodrat ilahinya, supaya kita dapat mengejar keajaibannya, mujizatnya, sehingga Tuhan memperhatikan kita menjadi anak daripada Allah. Maka dikatakan berikutnya panggilan dan pilihan Allah.
Tuhan Allah lah yang tahu kita ini panggilan dan pilihan Allah. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang tahu itu. Tapi dia pesankan bagaimana kita cara datang kepada Tuhan sehingga kita menjadi pilihannya. Tentu belajar dalam firman kebenaran Allah. Tentu menjadi pelaku firman Tuhan. Berbuat kepada Tuhan. Bersujud kepada Tuhan. Datang ibadah raya di gereja. Ibadah kebaktian malam yang dijabarkan oleh hamba dan pelayan Tuhan yang layak di hadapannya. Dan mari kita doakan mereka supaya hikmat karunia terurah bagi mereka pengertian pengajaran daripada Allah. Dihikmati. Sehingga kita juga semua dihikmati. Bisa mereka menjabarkan firman kebenaran daripada Tuhan, kita memahami. Dengan naungan kuasa Roh Kudus kita berdoa beribadah dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah. Tuluskan hati. Di saat datang menyembah Tuhan. Tuluskan hati supaya kita menjadi pilihan Allah. Dan lakukanlah itu sehari-hari di dalam kehidupan kita. Yang sesuai seturut rencana daripada Allah. Selagi kita masih Tuhan berikan bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Sebelum kita menghadap tata panggilan daripada Tuhan. Tata panggilan daripada Tuhan yang dikatakan kematian. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus segala beradik kuasa di bawah kolong langit dan di atas bumi. Sekalipun kuasa kegelapan tipu daya iblis ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Allah. Tapi kalau kita percayakanlah nomor Roh Kudus daripada Tuhan. Itu saudara-saudara. Percayalah. Firman ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya kepentingan bersama datang kepada Tuhan. Supaya kita semua dapat Dia tolong. Yang sesuai kehendak rencana daripada Tuhan nanti di kelak kemudian. Kita mengetahui segalanya nanti saudara-saudariku tentang kebenaran yang kita lakukan tentang keimanan di kelak kemudian di finalnya terakhir, pengadilan yang terakhir. Sebab itu Tuhan Allah berkata, sewaktu hidup mula datang, mari berusaha datang kepada Tuhan. Percayalah saudaraku, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Sebab Tuhan Allah sudah janji itu, bahwa Roh Kudus sudah terurah di dalam tubuh kamu. Bahkan tubuh menjadi baik daripada Allah dimiliki oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah menuntun kita maupun menjabarkan firman kebenaran Allah. Percayakan berdoa tulus kepada Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah. Jangan main-main sewaktu datang kita menyembah Tuhan. Jangan main-main. Tetapi Roh Kuduslah nanti mengubah pikiran kita percaya menyembah Tuhan. Sehingga datang kita meneteskan air mata kepada Tuhan. Sadar perbuatan-perbuatan dosa kadang-kadang tidak kita sadari. Roh Kuduslah yang mengubah segalanya. Sesuai dengan perbuatan dan perilaku kita kepada Tuhan. Itu saudara-saudariku. Apalagi menjelang hari-hari terakhir ini. Menjelang akhir zaman. Itu dikatakan tadi ayat 3 dengan ayat 4. Supaya kita dapat mengejar kodrat ilahinya. Apa kodrat ilahi? Kita dapat mujizatnya, keajaibannya. Keilahian itu mujizat, keajaiban itu. Maka firman Tuhan berkata, oleh keilahian daripada Tuhan Allah dapat menciptakan langit dan segala isinya. Oleh karena keajaibannya dan mujizatnya. Itu ilahi pengertiannya saudara-saudariku. Supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka tadi dikatakan ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, malam ini mari kita semakin menunduk diri kepada Tuhan, saling topang doa, saling support doa, sehingga sanggup kita menghadapi gejolak dunia ini. Uluran tangan setia daripada Allah yang akan menuntun kita, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Maka dikatakan ayat 5, supaya kita jelas memahami, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Kalau kita selalu merendah diri kepada Tuhan, bisa menyembah Tuhan, merendah diri kepada sesama, sehingga kita memperoleh itu, saudara-saudara. Tetapi kalau udah iman kita ada, dengan naungan kuasa Roh Kudus, kita diubah. Kita jadi mengerti. Sumber daya manusia kita semakin ditingkatkan. Karena apa? Roh Kudus meningkatkan supaya kita menjadi pilihan Allah dan anak Allah di hadapannya. Hanya Tuhan yang tahu apakah kita pilihan Allah atau anak Allah. Tetapi firman Tuhan berkata, mari kita lakukan di jalan kebenaran daripada Tuhan. Jauhi segala perintah-perintah yang tidak sesuai kehendak seturut rencana daripada Allah. Larangan-larangan jauhi. Belajar kita menjauhi, saudara-saudari, supaya kita mampu semakin mengerti di jalan kebenaran daripada Tuhan. Kalau kita percaya dengan Roh Kudus, dia mengubah segala karakter pribadi kita, jalan kebenaran daripada Allah. Selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi oleh kehendak seturut daripada Allah. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus menginginkan umat-umatnya menjadi pilihannya. Jangan seperti dikatakan, firman Tuhan memang ada mengatakan, sedikit yang terpilih, banyak yang terpanggil. Tujuan daripada rada firman itu apa artinya? Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita tetap bertahan sehingga banyak yang terpilih. Itu, saudara-saudari. Maka belajar kita dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Mari kita jauh bebal. Mari kita jauh kegigilan. Menunduk diri kepada Tuhan. Di saat menyembah Tuhan, di saat belajar firman Tuhan, menunduk diri, minta keajaiban tangan daripada Allah. Dengan naungan kuasa Roh Kudus kita memohon sehingga Tuhan menyikapi dan menjawab, saudara-saudari. Mari belajar demi belajar jalan kebenaran Tuhan. Ingat, saudara-saudari, kita ingat bersama ini. Jadilah kita menjadi pelaku firman Allah, berbuatlah kepada Tuhan dan berbuatlah kepada sesama. Saling mengampunilah di antara kekurangan. Sebab Tuhan Allah mengampuni kita. Walaupun sudah keterlanjuran ada dosa, saat ini Tuhan mengingatkan kita menjelang hari-hari terakhir ini, supaya kita menjadi pilihan anak daripada Allah tebusannya, yang akan kita terima nanti di kelak penghakiman yang terakhir. Itu, saudara-saudari. Itu dikatakan tadi dalam firman-Nya bagi kita semua. Maka dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Mari kita tambahkan kepada iman kita kepada Tuhan, kebajikan kita kepada Tuhan. Ingat, saudara-saudara, belajar kita, tapi percayakan terlebih dahulu yang ada kuasa Roh Kudus
yang ada jiwa dan pemikiran kita dan tubuh kita, sehingga segala bujuk rayuan tipu daya iblis tidak mampu manipulasi pemikiran kita. Terkadang kita selama ini mungkin belum memahami. Mari malam ini melalui video ini kita pelajari bersama. Episode yang lalu sudah pernah saya buat ini memang, tapi bagi masih orang yang belum mengetahui karena saya berteman selalu kepada Facebook, supaya bisa kita share firman Tuhan ini, supaya kita berjalan bersama dengan rencana yang terbaik daripada Allah untuk kita. Itu saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Belajar. Sekalipun kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Memang firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak luput segala kekurangan dan dosa. Tetapi kalau kita belajar, demi belajar selalu menunduk diri, pasti Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Dia tahu kok kekuatan kegelapan di dunia ini. Dia tahu kok. Percayalah saudara-saudara. Mari belajar bersama-sama ya. Berdoa malam di rumah. Undang kuasa Roh Kudus sebelum berdoa. Percayakan Roh Kudus terlebih dahulu di tubuh kita di saat menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus membimbing kita. Jangan sipile kepada Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus Tuhan diutus kepada kita? Kenapa Roh Allah yang kudus diutus kepada kita? Supaya kita kuat. Supaya kita sanggup. Dikuatkan kita semua. Itu saudara-saudari. Ayat 6 mengatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan menjadi kesalehan. Kenapa Tuhan Allah mengingatkan dalam penguasaan diri? Bagaimana kita bisa melakukan penguasaan diri, menghindari segala sesuatu yang tidak seturut daripada Allah, yang dikatakan merupakan salah satu kejahatan yang akan membinasakan kita. Maka Tuhan Allah mengutus Roh Kudus-Nya supaya kita disadarkan. Masih puji Tuhan kita katakan kepada Yesus Kristus, Dia utus Roh-Nya menguatkan kita semua. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus sudah bertakhta di dalam kerajaan-Nya. Udah kembali ke tahtanya. Sekalipun pernah turun ke dalam dunia ini menebus dosa kita, yang menjelma seperti manusia seperti kita ini. Tetapi perbedaannya dalam kelahirannya. Itulah dikatakan keajaiban mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus. Itu saudara-saudaraku, kemurnian. Dia harus menjelma seperti manusia. Sebab dia menciptakan manusia mirip seperti Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak bingung. Tak mungkin dia jadi awan-awan menampakkan dirinya pada masa itu. Kalau jadi anak kita bingung, bisa saja kita bilang dia hantu. Tetapi dia langsung seperti manusia datang ke dunia ini menebus dosa kita. Berapa rasul, berapa nabi yang Tuhan hikmati menjabarkan firman kebenarannya, kasih karunia melalui Roh Kudus. Sebelum dia terjun ke dunia ini, dia lihat umat-umatnya itu tersiksa. Bahkan pertobatan zaman nenek moyang kita dahulu tidak ada juga. Sebab berapalah yang ada yang bisa berubah, bahkan tersiksa. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus turun ke dunia, menyatakan keajaiban mujizat kebenarannya, yang harus menjelma seperti kita ini di dalam dunia. Namun perbedaannya kelahiran. Bahkan dia di dunia sudah menyatakan keajaibannya. Orang buta melihat, orang yang meninggal dihidupkan. Kenapa Tuhan Allah harus seperti mirip kita manusia?
Dia menciptakan manusia seperti kita ini, mirip seperti Allah. Dia harus buat menjadi serupa di dalam dunia ini pada masa itu. Setelah dia menebus dosa-dosa kita keterlanjuran, ya saudara-saudaraku, tersalib curah darah menebus dosa kita. Bahkan dia mati, tetapi kembali dia terangkat ke tahta kerajaannya. Itulah dikatakan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Maka firman Tuhan berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu saudara-saudara, supaya tidak tergiur kuasa-kuasa kegelapan itu bagi kita, supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Allah. Mari kita pahami ini semua. Maka kita setiap belajar firman kebenaran, yakin dan percaya, berdoa terlebih dahulu dengan naungan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubah segala karakter pribadi kita mengerti di jalan roh dan kebenaran daripada Tuhan dalam kehidupan kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Mari kita tingkatkan iman kita. Ya saudara-saudaraku, percaya belajar demi belajar. Tuhan itu mengampun. Tuhan itu mengampuni. Dia tahu kok kekuatan iblis itu. Sebab itu Tuhan Allah, bersujud, berdoalah, berjaga-jagalah, waspadalah selalu. Itu saudara-saudaraku. Dikatakan tadi ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan membawa kesalehan. Kalau kita sudah belajar penguasaan diri, menghindari segala kejahatan yang tidak kehendak Allah, kita belajar dengan penguasaan diri, belajar firman kebenarannya, dinaungi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita memperoleh ketekunan dan kesalehan di hadapan daripada Allah. Ketekunan dengan kesalehan di hadapan daripada Tuhan dari perbuatan kita sendiri dia lihat. Dan jangan kita mengatakan saya sudah tekun, saya sudah saleh, marah Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita disuruh berbuat, belajar demi belajar penguasaan diri, menambahkan iman. Kuncinya percaya Roh Kudus. Di saat kita sudah percaya Roh Kudus, pasti bentuk apapun Tuhan ingatkan kita. Diingatkan Roh Kudus, kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Akan diubah semuanya di jalan kebaikan dan kebenaran daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, maupun menjabarkan firman kebenaran Allah, percayakan naungan Roh Kudus daripada Tuhan. Mari kita hindari dari sifat pengertian kita sendiri dan kepintaran kita dan kepandaian kita. Itu tertulis firman Tuhan. Janganlah kau anggap dirimu pintar, menganggap pandai. Malah berdoalah engkau, mintalah kuasa. Roh hikmat pengertian pengajaran dari aku, kata Tuhan, berdoalah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah. Itu saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 7 mengatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Artinya, kalau kita sudah memahami itu, kita dijamah, percaya, sehingga timbul di antara kita sesama kasih mengasihi di antara saudara. Jangan saling menghakimi. Jangan saling menghakimi, saling mendoakan. Karena firman Tuhan berkata, seseorang pun tidak ada yang sempurna, tetapi berdoalah dengan naungan kuasa Roh Kudus. Jadi supaya kita memahami menyembah Tuhan di dalam keibadah rayaan, kebaktian malam, pribadi lepas pribadi, hubungan rumah tangga dan keluarga, mari percayakan Roh Kudus. Jangan sekali-sekali kita datang menyembah Tuhan tidak percaya dengan naungan Roh Kudus yang ada tubuh kita. Jangan hanya kata-katanya. Jangan hanya kata-katanya, saudaraku. Harus kita katakan itu. Mungkin selama ini orang mengetahui bahasa Batak, di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami menyembahmu, betul. Tetapi ungkapkan kata-kata itu kepada Tuhan. Ungkapkan.
misal atau contoh. Dengan naungan kuasa Roh Kudus semua aku Bapa yang Tuhan uraikan di dalam kehidupanku supaya mengerti aku jalan kebenaran-Mu. Terimalah dalam naungan doaku. Aku yakin Roh Kuduslah mengubah segala karakterku. Semakin dewasa, semakin mengerti, belajar demi belajar jalan kebenaran Tuhan. Jadikanlah aku menjadi anak daripada Allah. Jadikanlah aku menjadi panggilan daripada Tuhan. Tuhan yang tahu. Tetapi bagaimana kita punya cara mengejar itu? Firman Tuhan, bertekunlah di jalan kebenaran daripada Allah. Berdoalah. Adanya kuasa Roh Kudus yang sudah kita miliki. Tubuh kita baik daripada Tuhan, melainkan milik daripada Roh Kudus. Itu saudara-saudariku. Tinggal melakukan, belajar. Jangan takut dosa selama ini yang terjadi. Sebab Tuhan mencari orang yang belum mengerti kebenarannya, supaya mengerti akan kebenarannya. Orang yang sudah bertobat menjadi benar di hadapan daripada Allah, sudah mengerti kebenarannya, tinggal melakukan bersempuh di hadapan daripada Tuhan. Itu saudara. Kalau sebelum kita benar-benar mengetahui tentang bagaimana menyembah Tuhan, mari kita lakukan itu. Belajar demi belajar di jalan kebenaran daripada Allah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, supaya terurai keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata daripada Tuhan yang menjamah kita, menaungi pemikiran kita, sehingga kuasa tipu daya iblis, kuasa kegelapan, tipu muslihatnya, tipu dosa yang selalu menghancurkan pemikiran kita, kelemahan dibuatnya. Tetapi Tuhan Allah Yesus Kristus telah mencurahkan Roh Kudus supaya kita mampu menghadapi gejolak itu. Tapi lakukan dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah. Belajar dengan nama Roh Kudus. Itu saudara-saudara. Menjabarkan firman kebenaran, percayakan nama Roh Kudus. Berdoa kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus. Menyembah Tuhan, percayakan Roh Kudus. Mari kita belajar menjauhi daripada kepintaran kita sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa kita suci daripada Allah tidak boleh ditafsirkan. Melainkan berdoalah, mintalah kuasa tuntunan Roh Kudus, roh pengertian, pengajaran, hikmat dari aku, kata Tuhan. Berdoalah dengan rendah hati dan segala hormat, sehingga Tuhan mencurahkan roh pengertian itu, supaya kita memahami. Itu, mari saudara-saudaraku, belajar demi belajar. Kalau kita sudah percaya Roh Kudus, siapapun menjabarkan firman kebenaran daripada Allah dalam keibadahan, kita pasti mengerti benar enggak itu perkataan dia. Kalau ada sedikit tidak sesuai pemikiran kita dalam penjabaran, karena kita sudah percaya hikmat karunia daripada Allah, doakan dia. Kita doakan hamba pelayan Tuhan itu, supaya dia jamah. Supaya dia jamah. Biar urusan Tuhan terhadap dia. Kedatangan Allah lah bekerja sama hamba dan pelayan Tuhan, supaya dihikmati dengan naungan doa kita, sehingga sama-sama dihikmati. Kita menjadi pelaku firman Allah, berdoa kepada Tuhan, berbuat kepada Tuhan, berbuat kepada sesama, rendah hati kepada Tuhan, sehingga kita sumber daya manusia kita menjadi dewasa di dalam Tuhan dan di hadapan sesama. Inilah firman Tuhan pada malam ini, saudara-saudariku, yang kita buat di video ini, di channel ini. Tidak ada kepentingan pribadi. Tolong di like, di share kepada seluruh umat Kristiani Nasrani dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu aja saya minta. Tidak ada kepentingan pribadi saya. Supaya kita dapat memahami semua rencana terbaik daripada Allah menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman ini. Supaya kita mengerti kodrat ilahi daripada Tuhan. Mampu kita berjalan demi berjalan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, menghadapi suasana soal kegelapan yang selalu manipulasi pemikiran kita. Adanya Roh Kudus mengingatkan kita, supaya kita selalu menunduk diri hadapan daripada Allah, mengucap syukur kepada Tuhan. Segala lawatan penyertaan tangannya. Diberkatilah kita, diselimutilah kita.
jamahan tangannya yang menjamah kita, lawatannya yang menyelimuti kita. Mari berdoa kepada sesama. Doakan, support dalam doa, topang dalam doa. Adanya kuasa Roh Kudus masing-masing sudah mengajari kita. Ada koneksi Roh Kudus yang mengajari kita, yaitu Roh Allah yang kudus yang telah mengajari kita. Karena Tuhan Allah sudah bertahta dalam kerajaan surga, sehingga rohnya dikuduskan sama kita, supaya kita sanggup belajar mengerti akan kebenaran menyembah daripada Allah. Jauhi dari kepintaran, jauhi dari kepandaian. Minta kepada Tuhan supaya kita dinaungi dan dihikmati. Terima kasih saudara-saudariku. Inilah firman Tuhan malam ini. Kita buat berita Injil di channel ini. Mari kita menunduk diri kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami belajar hikmat pengertian pengajaran daripada Allah, bukan dari penafsiran kami Bapa, tapi kami mohon menunduk diri berdoa kepada Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus yang Tuhan uraikan bagi jiwa pemikiran kami, sehingga kami belajar mengerti hikmat daripada Tuhan, menjadi pelaku firman Allah, berbuat di hadapan Tuhan dan berbuat di hadapan sesama. Ingatkan kami semua dengan naungan Roh Kudus daripada Tuhan, saling mendoakan, saling support dalam doa, saling menolong, saling memahami. Kami Bapa percaya uluran tangan setia daripada Tuhan menghikmati dan melindungi kami. Tuhan, negara ini pulihkan. Engkau yang tahu saat ini semuanya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, karena Engkau yang Maha tahu. Kuatkan kami semua Bapa, dipulihkanlah oleh kasih karunia daripada Tuhan. Ampuni berbagai kekurangan kelalaian kami yang tidak luput segala dosa di depan Tuhan. Kuatkan kami, dewasakan kami. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami belajar menyembah-Mu. Jadikanlah kami menjadi panggilan daripada Tuhan. Haleluya Roh Kudus yang baik. Haleluya. Kami berdoa dan belajar firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Biarlah firman-Mu Bapa menuntunku, sebab ku ingin bersama-Mu ya Tuhan, melewati lembah kuasa-Mu. Jalanku sepi dan sunyi, Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak jampu jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tuntunlah kami, biarlah sinar-Mu menerangi kami, sebab kami ingin bersama-Mu Bapa, sebab kami ingin bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Kudus. Haleluya. Amin.